A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' daraki syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan doa terbaik kita di siang hari ini. Semoga kita semua, keluarga kita, kaum muslimin sekalian senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah. Ketetapan iman Islam sampai akhir hayat kita. Sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan, dijauhkan dan diselamatkan dari segala macam bala, bahaya, penyakit, musibah dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat berharga di siang hari ini kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah kembali. Mungkin dalam beberapa menit ke depan kita akan sedikit mengulas, kita bersama-sama bertafakkur, memperbaiki bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait adab-adab memuliakan Al-Quran. Kita semua sudah mengetahui Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian menjadi umatnya Rasulullah SAW adalah orang-orang yang masuk golongan, yaitu yang mau belajar Al-Quran, istiqomah belajar Al-Quran, dan istiqomah mengajarkan Al-Quran. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita semua, keistimewaan tersendiri bagi orang-orang yang berinteraksi terhadap Al-Quran. Kalau kita sudah punya niat di dalam hati kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ikhtiar kita bersama Al-Quran, maka di situ kita masuk golongan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana caranya kita memuliakan Al-Quran. Ketika dulu diriwayatkan Al-Quran itu turun dari langit, turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Ya, letaknya di malam Lailatul Qadar. Itu tidak serta-merta turun begitu saja. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, unzilat, salah satu contoh dalam fadilah surat Al-Baqarah. Unzilat kullu ayatin min suratil Baqarah wa ma'ahu thamanuna malakan. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah, itu selalu dikawal oleh 80 malaikat. Masya Allah. Jadi satu ayat, setiap ayat dari surat Al-Baqarah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikawal oleh malaikat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ayat yang agung, sebuah keistimewaan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Qur'an tersebut dengan mengizinkan, memberikan pengawalan. Kemudian bagaimana kita seorang hamba? Bagaimana akhlak kita terhadap Al-Qur'an? Bagaimana adab kita setiap hari, khususnya ketika kita membaca Al-Qur'an, itu pun diajarkan oleh para ulama. Salah satu penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya, beliau menjelaskan dalam sebuah kitab Qami'ut Tughyan ala Syu'abil Iman, termasuk bagian kesempurnaan imannya seorang muslim. Orang muslim itu imannya bisa dikatakan sempurna kalau dia ta'zimul Qur'an wa ihtiramuhu. Di dalam kehidupannya selalu memuliakan Al-Qur'an. Nah, cara memuliakannya bagaimana?
famin dzalika an yaqra'ahu wa huwa ala taharah. Orang-orang beriman saking dia memuliakan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah kalamullah, berinteraksi terhadap Al-Qur'an berarti dia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia membaca Al-Qur'an itu selalu dalam keadaan suci, selalu dalam keadaan taharah. Jadi dia tidak mau kalau membaca Quran dalam keadaan berhadas, ya, hadas kecil, walaupun itu dibolehkan, tapi secara adab dan etika. Jadi ini para ulama mengajarkan kita memuliakan Al-Quran itu dibuktikan dengan adab-adab yang baik. Nah, adab yang baik terhadap Al-Quran itu ketika kita membacanya selalu diusahakan dalam keadaan toharah atau suci. Kalau belum wudu, kita wudu dulu. Kalau berhadas besar, janabah, maka dia mandi besar dulu, mandi junub dulu. Jangan langsung baca Al-Quran. Wa alla yamassahu illa tahira. Dan tidaklah seorang muslim yang ingin menyempurnakan keimanannya ketika dia menyentuh Al-Quran itu selalu diusahakan dalam keadaan suci pula. Jadi kalau kita nyentuh Al-Quran, kita wudu dulu. Sebelum mengambil Al-Quran, wudu dulu. Jangan langsung baru dari luar masjid, masuk ke masjid, belum wudu langsung ambil Al-Quran. Itu namanya etikanya atau adabnya kurang sempurna. Jadi adab yang diajarkan oleh para ulama, setiap kita menyentuh Al-Quran selalu dalam keadaan berwudu. Seandainya dalam keadaan darurat bagaimana Ustadz? Menggunakan alas. Menggunakan apa? Alas. Contohnya yang dijelaskan oleh sebagian ulama, ketika perempuan itu dalam keadaan haid atau mungkin dia mau menyentuh Al-Quran, dia menyentuhnya dalam menggunakan alas, tidak menyentuh langsung. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama, khususnya ulama-ulama Syafi'iyah. Wa an yastaka wa yatakhallal inda qiraatihi. Dan ada berikutnya, termasuk bagian memuliakan Al-Quran adalah kita jaga mulut kita dari bau yang tidak sedap. Dan dianjurkan, disunahkan sebelum baca Quran itu menggunakan siwakan terlebih dahulu. Itu adabnya. Atau mungkin gosok gigi dahulu. Jangan mungkin mohon maaf habis makan jengkol langsung baca Quran. Atau mohon maaf habis makan pete langsung baca Al-Quran. Ini mengurangi etika, mengurangi adab terhadap Al-Quran. Jadi orang-orang yang menjaga adabnya terhadap Al-Quran, menjaga mulutnya, dibersihkan terlebih dahulu sebelum membacanya, menggunakan siwak, itu yang paling utama. Wa an yastawiya liqiraatihi qa'idan in kana fi ghairi shalah wa la yakunu muttaqian. Ada berikutnya yang perlu kita perhatikan, usahakan ketika kita membaca Quran di luar sholat itu dalam keadaan duduk yang bagus, sila, ya, atau duduk tawarruk boleh, duduk iftirash boleh, ya. Jadi tidak dianjurkan ini di luar sholat, ya, kecuali kalau dalam sholat. Kalau dalam sholat tentunya baca Quran sambil berdiri. Apalagi sholat fardu, sholat rawatib, ya, bagian dari rukun sholat. Makanya dari sini, ketika di luar sholat, kita semua adabnya ketika membaca Quran dalam keadaan duduk dulu baru dibaca. Jangan baca sambil jalan misalnya. Ini mengurangi etika. Wa an yalbasa, ini yang perlu kita ketahui juga. Ada berikutnya, wa an yalbasa thiyabat tajammul li'annahu munajin rabbahu. Perhatikan sebelum kita membaca Quran, sebelum mengambil Quran, perhatikan pakaian kita. Masya Allah. Jadi kita diajarkan berhias dulu pakaiannya itu yang rapi, yang bagus, yang sopan. Jangan mohon maaf pakai baju atau kaos oblong. Baca Quran pakai kaosnya kaos oblong. Ini kurang mengurangi etika. Tidak sesuai. Jadi yang dianjurkan para ulama, diajarkan para ulama, kita sebelum baca Quran pakaiannya tata rapi, pakai baji. Ajarkan ke murid-murid kita. Ya, pakai sorban, pakai jubah, pakai minyak wangi, Masya Allah. Apalagi tadi dijelaskan sambil duduk, dan tidak boleh juga, kurang bagus. Baca Quran sambil tiduran, itu kurang bagus, menyalahi etika.
Wa an yastaqbila al-qiblah li qiraatihi. Ada berikutnya, selalu usahakan kalau baca Quran itu menghadap kiblat. Jadi jangan menghadap ke yang lainnya. Jangan menghadap, kalau di Indonesia berarti kita hadapnya ke barat, menceng dikit ke utara. Jangan menghadap ke selain itu, menghadap ke timur atau ke selatan, ya. Ini menyalahi etika dalam berinteraksi terhadap Al-Qur'an. Usahakan selalu menghadap kiblat. Wa an yatamadmad kullama tanakhah. Nah, ini juga penting juga. Ketika kalau kita sudah baca Quran, tiba-tiba nih di tengah-tengah serak, tenggorokannya serak, atau dia batuk, kemudian dari seraknya suara itu dia keluar lendir, ya mohon maaf, keluar apa? Lendir. Maka dianjurkan lendirnya itu dibuang dulu supaya tidak mengganggu ketika membaca. Ini di luar sholat tentunya. Ya, kalau di dalam sholat ya harus hati-hati, jangan sampai dehemnya kebanyakan. Baru baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dehemnya kebanyakan bisa membatalkan sholat. Kalau sampai keluar lebih dari 2 huruf, bahaya. Nah, kalau di luar sholat, kalau mungkin sedang serak keluar lendirnya dibuang dulu, setelah itu berkumur caranya. Jadi berkumur, jangan langsung melanjutkan baca. Ya mohon maaf, seperti bahasanya meriak ya, orang itu mengeluarkan lendirnya, ya habis batuk atau apa. Itu kalau dia mau melanjutkan bacaan Al-Quran, diusahakan etikanya itu membersihkan mulutnya dulu dengan cara berkumur. Tapi tidak kurang bagus atau mengurangi etika kalau dia langsung melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian berikutnya, wa an yamsaka 'anil qiraah inda tasawuf. Ini juga penting juga. Ketika kita sedang baca Al-Qur'an, kemudian kita posisinya kecapean atau kelelahan, kemudian kita ngantuk. Nah, pas ngantuk itu kita nguap. Mohon maaf ya, nguap. Itu sering terjadi kan, orang baca Quran tiba-tiba nguap. Caranya bagaimana kalau kita nguap? Apakah kita lanjutkan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim begitu sambil nguap? Tidak boleh. Jadi para ulama menjelaskan kalau kita nguap, bacanya berhenti dulu. Nguapnya diselesaikan dulu, ditutup dulu, diselesaikan. Setelah nguap baru diulangi lagi itu ayatnya. Tadi sampai tengah ayat sama dia nguap. Berarti kalau dia nguap, bacanya berhenti, nguapnya diselesaikan, setelah nguap baru dia mengulangi bacaannya disempurnakan. Caranya begitu. Tidak boleh atau mengurangi etika kalau orang itu membaca Quran sambil dipaksakan dengan nguapnya. Itu menyalahi etika. Kemudian ada berikutnya, wa an yaqra'ahu ala ta'udatin wa tartil. Dan selalu menjaga bacaan Al-Quran itu dengan tartil dan pelan-pelan. Jadi kurang bagus orang baca Quran buru-buru, sampai makhrajnya salah, tajwidnya gak diperhatikan, panjang pendeknya sembarangan. Nah, ini berarti sangat menyalahi etika, apalagi menyalahi tajwid. Tidak boleh lagi. Jadi maksudnya membaca Al-Quran dengan tartil itu bacaan yang berkualitas sebaik-baiknya, dengan suara yang paling baik, dengan tajwid yang paling baik, dengan nada tempo bacaan yang paling baik. Wakaf ibtidaknya juga yang paling baik. Tidak boleh jatuh sampai ke wakaf-wakaf yang dilarang, atau wakaf yang buruk, atau wakaf qabih. Jadi kategori tartil itu seperti itu. Bacaannya dia berkualitas. Wa alla yatruka as-sahifah. Ini juga penting nih. Mangthurah idza wada'aha. Jangan sampai sesekali kalau kita selesai baca Quran, kemudian Al-Qur'annya ditinggalkan begitu saja berserakan di tengah-tengah ruangan atau di tengah tempat kita baca. Ini mengurangi etika. Kalau kita selesai membaca, kembalikan lagi ke tempatnya yang utama, yaitu di atas, ya. Tidak boleh meninggalkan Al-Qur'an tidak dibaca kemudian dalam keadaan terbuka. Itu juga kurang menyalahi etika. Nah, jadi kalau selesai membaca Al-Qur'an ditutup
kemudian dikembalikan ke tempatnya. Wa alla yadha'a fawqahu syai'an minal kutub hatta yakuna abadan 'aliyan 'ala sairil kutub. Dan adab yang berikutnya adalah selalu usahakan menaruh Al-Qur'an itu di tempat yang paling tinggi di antara kitab-kitab yang lain. Menyalahi etika seandainya dia di atas Al-Qur'an dikasih buku-buku yang lain. Contoh, walaupun itu buku-buku agama, Al-Qur'an di rak ditaruh di rak yang nomor 2. Kemudian nanti rak yang pertama kitab tafsir. Seumpama tafsir itu kan sudah ada penjelasan-penjelasannya. Nah, ini juga menyalahi etika. Jadi yang paling tinggi adalah Al-Qur'an yang murni, kemudian baru tafsir. Setelah tafsir baru berikutnya hadis. Begitu. Setelah itu baru berikutnya. Tidak boleh meletakkan Al-Qur'an itu di bawah kitab-kitab yang lainnya. Jadi Al-Qur'an tempatnya adalah yang paling tinggi di antara kitab yang lain. Wa an yadha'ahu fi hijrihi idza qara'ahu aw ala syai'in baina yadayhi wa la yadha'ahu bil ard. Dan termasuk etika juga ketika kita baca Quran, ini penting juga diperhatikan. Sering kita lihat kesalahan dalam masalah ini. Paling bagus baca Quran itu menggunakan tempat meletakkannya. Contoh, kalau di sini kita pakai meja kecil, ya. Itu termasuk bagian dari adab. Menyalahi etika juga kalau orang baca Quran, Al-Qur'annya taruh di bawah langsung. Sejajar dengan lututnya. Sejajar dengan kakinya. Ini menyalahi etika. Berarti dia kurang memuliakan Al-Qur'an. Orang yang memuliakan Al-Qur'an itu ketika dia baca, menaruh Al-Qur'annya di atas lututnya. Atau dia pegang dengan kedua tangannya. Masya Allah. Kalau seandainya satu tangan dia pegang dengan tangan kanan, dengan tangan kanannya. Jadi semua yang terbaik itulah yang dia usahakan untuk memuliakan Al-Qur'an. Nah, ini penting juga. Wa alla yamhuwahu minal lauh bil buzaq bal yaksiluhu bil ma. Tidak boleh kalau kita baca Quran ganti halaman. Biasanya kita kan sering baca Quran insyaallah. Ketika ganti halaman itu menemukan halamannya lengket dengan halaman yang lain kertasnya. Kertasnya apa lengket. Mau buka halaman kedua lengket dengan halaman yang ketiga, yang keempat. Ini gimana caranya? Banyak, mohon maaf, sebagian kaum muslimin bukanya kemudian ngambil air liurnya. Ngambil air liur kemudian untuk ngupas kertasnya itu. Ini menyalahi etika. Menyalahi adab dalam baca Quran. Di sini jelaskan Imam Nawawi, ketika kita menemui kertas yang lengket, maka sebaiknya kita membukanya yang paling bagus menggunakan air yang suci. Begitu. Jadi kalau kita mungkin ya perlu kalau ada air minum ya air minum kita ambil sedikit untuk membuka kertasnya, bukan dibuka dengan air liur kita. Ini menyalahi adab. Apalagi ya mohon maaf kalau sedang berpuasa ya. Apalagi kalau air liurnya ya mohon maaf baunya kurang bagus, kurang sedap, ya itu sangat menyalahi etika. Intinya apa? Kalau ketemu kertas yang lengket itu kita bukanya pelan-pelan menggunakan air ya. Tidak menggunakan air liur. Wa alla yattakhidha as-sahifah idza baliyat. Dan tidak boleh ketika kita menemukan Al-Qur'an yang rusak itu, kemudian Al-Qur'an yang rusak itu kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Tidak kita selamatkan. Contoh, oh ini Al-Qur'an udah jarang dibaca. Kita gunakan sampul saja. Atau hal-hal yang lain yang kurang bermanfaat. Itu tidak boleh. Jadi caranya kalau kita melihat Al-Qur'an yang rusak itu dikumpulkan. Ya, kalau sudah tidak terbaca, dimakan rayap mungkin contohnya, atau di masjid sudah rusak, sudah berceceran, itu dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, kita buat lubang. Buat lubang, Al-Qur'annya itu dimasukkan ke dalam lubang. Nah, setelah dimasukkan ke dalam lubang, boleh diguyur dengan air supaya tintanya itu larut ke dalam tanah. Setelah itu baru kita tutup. Seperti menguburkan. Dan ini pernah dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu. Jadi dulu di zamannya Khalifah Utsman, itu Al-Qur'an yang ada di tangannya para sahabat ketika mau ditulis ulang, ya, mau diduplikat oleh sahabat Utsman, itu dikumpulkan semua.
mau yang dari pelepah kurma, mau yang dari manapun, pokoknya dikumpulkan. Setelah terkumpul itu membuat lubang yang letaknya tidak jauh dari makamnya Rasulullah. Nah dari situlah Al-Qur'annya dimasukkan ke dalam situ semua, udah dikubur. Jadi kita sekarang kalau ke Madinah berada di Raudhah, ya, para ulama menjelaskan di Raudhah itulah dulu sahabat Khalifah Utsman mengubur Al-Qur'an untuk menyelamatkan keasliannya. Masya Allah. Dan ini yang perlu kita cari. Ya, ini perselisihan pendapat. Ada yang ulama yang sebaiknya jangan sampai dibakar. Jangan sampai apa? Jangan sampai apa? Dibakar. Yang paling bagus kita gali lubang, kita kuburkan Al-Qur'an tersebut. Wa alla yaqra'a fil aswaq wala fasmawatinil lag wal lag wa majma'is sufaha. Dan ini yang terakhir, ketika kita membaca Al-Qur'an, perhatikan tempat membacanya. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an di tempat-tempat yang berkumpulnya orang-orang maksiat. Waliyadzubillah. Di situ ada hal-hal, ya mungkin orang-orang lagi minum khamr di situ dalam satu lokasi, orang-orang sedang berbuat kemaksiatan. Kemudian kita baca Al-Qur'an di tempat-tempat yang haram, di tempat-tempat yang mohon maaf seperti diskotik dan yang lain-lainnya. Membaca Al-Qur'an kita perhatikan tempatnya, mungkin di ruangan yang suci, di masjid, di kamar kita, di mihrab kita. Masya Allah, sebagaimana dijelaskan yang dicontohkan oleh para ulama. Bahkan dulu Imam Syu'bah itu salah satu ulama, imam qiraat. Beliau menjelaskan dalam sepanjang hidupnya pernah menghatamkan Al-Quran sampai 4.000 kali dalam satu tempat. Beliau, Imam Syu'bah itu, menghatamkan Al-Quran selama hidupnya 4.000 kali dalam satu tempat. Dan tempat itu tidak lain adalah mihrab beliau pribadi. Yaitu mihrab, tempat untuk sholat sunnah dia, tempat untuk berzikir, tempat untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita dianjurkan untuk memiliki tempat khusus bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan berinteraksi bersama Al-Qur'an. Mungkin itu yang kita pelajari di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.